Halo guys, kembali lagi di EduVisit Homeschooling Bintang Surabaya. Pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, homeschooler jenjang SMP, SMA, dan tutor Homeschooling Bintang Surabaya mengikuti kegiatan EduVisit dan Kampus Tour. Nah, temanya kali ini yaitu Nature Visit Character Building. Nah, penasaran kan? Jadi, ada dua tujuannya. Yang pertama, untuk kampus tournya kita akan mengunjungi salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Ya, lokasinya tidak jauh dari Surabaya. Ada yang bisa tebak? Yap, benar, di Universitas Brawijaya Malang. Nantinya adik-adik di sana akan keliling dan mengikuti kegiatan di sana juga biar tahu nih kehidupan kampus itu seperti apa. Nantinya adik-adik juga bisa melihat apa saja fasilitas yang disediakan oleh Universitas Brawijaya yang bisa membantu adik-adik bisa memberikan opsi mungkin ingin melanjutkan kegiatan atau jenjang berikutnya yaitu di Universitas Brawijaya. Nah, untuk tujuan yang kedua yaitu di salah satu wisata agro dan memang dia sebagai pionir wisata agro di Indonesia. Ada yang bisa tebak yang kedua? Yap, benar, di Kusuma Agro Wisata. Nah, di sana nantinya adik-adik akan membangun karakternya dengan mengikuti kegiatan outbound. Wah, udah bisa bayangin nggak nih keseruan adik-adik mengikuti outbound di sana? Tidak usah berlama-lama, langsung saja ikuti kegiatan kami di EduVisit dan Kampus Tour Homeschooling Bintang Surabaya. Kampus Tour dan EduVisit ini diikuti oleh adik-adik jenjang SMP dan SMA. Jadi perjalanan kali ini menggunakan satu bus. Kampus Tour merupakan program rutin tahunan Homeschooling Bintang yang bertujuan mengajak adik-adik untuk berkunjung ke perguruan tinggi. Saat berkunjung, adik-adik akan mendapatkan banyak sekali informasi mengenai kampus tersebut. Bagaimana proses seleksi masuknya, fakultas dan program studi apa saja yang tersedia, sampai bagaimana sih kehidupan perkuliahan di kampus tersebut. Adik-adik, pada kampus tour kali ini kita akan berkunjung ke salah satu perguruan tinggi negeri terbaik Indonesia yang berada di Kota Malang. Tentu adik-adik sudah tahu dong. Yap, Universitas Brawijaya atau kita sering kenal dengan sebutan UB. Wah, kita sudah sampai nih di Universitas Brawijaya. Dari tempat parkir bis, kita berkumpul di Gedung Widyaloka untuk mendapat arahan oleh Humas Universitas Brawijaya. Yuk, kita simak sama-sama ya. Nah, kita sudah sampai di Universitas Brawijaya Malang. Sepertinya adik-adik dan juga tutor Homeschooling Bintang Surabaya sudah tidak sabar nih untuk dapat materi atau penjelasan terkait dunia perkuliahan di Universitas Brawijaya. Seperti program studinya apa saja, gimana jalur masuknya. Nah, daripada kita menunggu lama, langsung saja ikuti keseruan kami di Kampus Tour Universitas Brawijaya Malang. Universitas Brawijaya atau yang kita kenal dengan UB didirikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Juli 1961. Nama Brawijaya ini diambil dari gelar Raja-Raja Majapahit, sebuah kerajaan besar di Indonesia dari abad ke-12 hingga ke-15. Kemudian UB berubah status menjadi Universitas Negeri pada tanggal 5 Januari 1963 menyusul keputusan Presiden yang dikeluarkan pada awal tahun yang sama. Saat ini UB merupakan salah satu universitas terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 60.000 mahasiswa dalam berbagai program, vokasi, sarjana, magister, doktor, profesi, dan dokter spesialis. UB memiliki berbagai fasilitas penunjang kegiatan akademik di kampus seperti perpustakaan, laboratorium, berbagai unit kerja, dan direktorat penunjang pelaksanaan pengelolaan universitas. Semua fasilitas tersebut dapat diakses pada tautan ub.ac.id. Terdapat juga berbagai kelompok kegiatan mahasiswa dan fasilitas unit kegiatan mahasiswa, Pertamina Sport Arena, Sport Clubhouse, Samanta Krida Hall, Widyaloka Hall, seperti yang kita datangi saat ini nih, lapangan sepak bola, dan fasilitas lainnya di kampus Dieng. UB juga menyediakan fasilitas penunjang
seperti armada bus, asrama mahasiswa, koperasi karyawan, asrama mahasiswa internasional, bank dan ATM center, Masjid Raden Patah, fasilitas pembuatan kompos, serta ketersediaan kantin halal. Sedangkan untuk para alumni, Universitas Brawijaya juga menyediakan ikatan alumni, unit pengembangan karir dan kewirausahaan, serta inkubator bisnis loh. Di era modern ini, UB juga menyediakan fasilitas IT dan komputer, seperti sistem informasi akademik dan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru online dengan bandwidth internet yang memadai. UB juga menyediakan fasilitas keselamatan dan kesehatan seperti pemadam kebakaran dan penyelamatan, ambulans, klinik kesehatan, rumah sakit UB, dan e-counseling. UB telah memiliki akreditasi nasional grade A yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selain itu, UB juga telah terakreditasi secara internasional oleh berbagai badan akreditasi loh. Keren ya? Nah, siapa nih adik-adik yang bercita-cita ingin masuk ke UB? Kak Citra punya informasi penting nih. Ada 2 cara yang bisa ditempuh adik-adik untuk mengikuti seleksi masuk UB. Melalui jalur UTBK SNBT dan jalur mandiri menggunakan nilai rapot atau nilai UTBK. Sebelum SNPT, pastikan teman-teman sudah kelas 12 sudah punya akun SNPB, sampun ya? Sudah, karena nanti akan dipakai dari SNPB, SNPT sama sesi mandiri. Jadi nanti sebelum pendaftaran, semoga sudah bikin akun semua ya, sudah ada terlewat akunnya. SNPT ini sebenarnya sebelum UTBK ya, jadi daftar dulu, ini syarat-syaratnya sudah ada. Semuanya bisa diakses sebenarnya di webnya SNPMB gitu, karena sudah diinfokan semuanya, termasuk juga panduan-panduan dan program studinya apa saja ada di SIDATA. Jadi nanti sebelum memilih prodi, pastikan sudah cek juga kuota tahun lalu bagaimana, peminatannya seperti apa, apakah persaingannya ketat atau malah penurunan atau malah menambah persaingannya gitu. Ini ya syaratnya adalah maksimal 5 tahun untuk yang paket C per 1 Juli 2025. Jadi masih panjang ya istilahnya kalau bicara umur untuk yang paket C ini, dan ini digunakan atau menggunakan LUTBK, tapi tetap membutuhkan portofolio. Jadi teman-teman yang akan memilih prodi seni rupa, kemudian juga olahraga, misalkan karawitan atau musik, itu juga harus mengirimkan portofolio pada saat mengisi formulir pendaftarannya. Dan
itu akan ada syarat-syaratnya ya. Kalau tahun lalu tuh setahu saya di UB itu kita hanya buka portofolio untuk desain grafis dan seni rupa. Dan itu mereka harus mengupload gambar. Jadi ada syaratnya gambar 3D atau apa gitu nanti akan dimasukkan di portofolionya pada saat pendaftaran. Itu. Nah ini syaratnya ya, bisa langsung dicek nanti snpmv.bp3.kemdikbud.id. Ini harusnya sudah persiapan juga karena kan yang kemarin baru penutupan SNBP-nya tanggal 14 jam 3 sore. Lalu untuk yang berikutnya pasti sudah punya ini ya, NPSN, apa sih NISN ya? NISN sudah ada. Oke, sebagai syarat-syarat untuk membangun akunnya. Berikutnya, nah ini syarat-syaratnya, foto, stempel, tanda tangan apa. Kalau di Bintang itu tanda tangannya kepala sekolah. Oh ada kepala sekolah juga. Oh, oke. Maaf saya baru tahu. Jadi ini hal yang baru buat saya juga karena kita baru tahu ternyata bukan apa ya, ternyata bukan segampang yang kita kira, bahwa ternyata juga ada kelasnya, ada apa namanya, bahkan umurnya juga bervariasi ya, karena mungkin pemilihan mata pelajaran juga lebih beragam dibandingnya SMA atau SMK seperti itu. Next. Ini portofolio tadi saya sebutkan ya, olahraga, seni rupa, dan kriya, dan kita hanya meminta portofolio untuk seni rupa dan desain. Tuh. Karena ada di program D4 desain grafis dan seni rupa murni di S1. Next. Ini program studinya. Satu orang boleh memilih 4 program studi. Ya, dengan bagian 2 S1, 1 D3, 1 D4 misalnya. Boleh pilih 1 prodi, boleh pilih 2 prodi. Jadi diluaskan untuk memilih program studi, tapi tetap berprinsip merdeka bertanggung jawab. Jadi pilihan prodi itu sangat-sangat menjadi menjadi tanggung jawab si calon mahasiswa, karena kita nggak kepengen teman-teman nanti masuk kuliah atau menyesal, ada kok salah pilih jurusan gitu. Jadi sebisa mungkin pilih program studi itu konsultasi dulu dengan pendampingnya atau guru BK-nya kalau misalnya ada guru BK gitu ya Bu ya. Nanti kira-kira potensinya seperti apa, bisa masuk prodi mana, karena nanti minimal itu 4 tahun. 4 tahun itu adalah waktu yang cukup panjang untuk kamu habiskan di masa perkuliahan, karena ada tugas, ada ujian, belum lagi organisasi ya, misalkan aktif organisasi di kampus, belum lagi dengan drama-drama yang lain-lainnya. Nah itu juga kan akan menyita perhatian dan akan menyita tenaga teman-teman juga waktu kuliah. Next, ini yang skemanya. Nah, 1 prodi boleh memilih program apapun, contohnya S1, D3, D4, atau 2 program studi boleh memilih prodi apapun. 2 sarjana boleh, 1 diploma juga nggak apa-apa. Atau pilih 3 program studi, 2 sarjana, 1 diploma, D3 atau D4. Ini kombinasi ya, boleh D3, D4, 1 sarjana atau yang 3 vokasi, atau yang 1 sarjana 2 vokasi gitu. Nanti bisa dicek juga karena tetap pertimbangkan urutan sebagai prioritas pada saat pemilihan program studinya. Gitu. Next. Nah ini adalah materi ujiannya. Ada 1 gelombang saja ya. Kalau biasanya tahun lalu itu ada kampus yang mengadakan 2 gelombang. Tapi mulai tahun lalu kita lakukan hanya 1 kali gelombang saja. Jadi selama 1 minggu full, 1 hari 2 sesi untuk ujiannya, dan itu pagi sore itu full selama seminggu, jadi 14 sesi. Dan tadi sepertinya akan sama, hanya ini ada 10 hari, 10 hari ya, 10 hari dan 20 sesi secara totalnya. Itu next, ini hasilnya secara online. Nah ini materi ujiannya, TPS, literasi, pengenalan umum, pengetahuan dan seterusnya. Berdasarkan wawancara kami dengan peserta ujian tahun lalu, mereka mengeluhkan yang susah itu adalah penalaran matematika. Ya ada ya penalaran matematika ya. Pokoknya penalaran matematika. Jadi kita tanya kenapa sih? Iya ini susah
pengalaman materi ujian yang paling banyak dikeluhkan oleh para peserta ujian. Saya nggak tahu bagaimana soalnya, tapi kayaknya ini teman-teman butuh di-drill lagi untuk yang bagian-bagian ini, gitu ya, literasi. Kalau potensinya udah yakin deh, gitu kan, karena kan mungkin berhubungan dengan soal-soal gitu. Kalau penalaran ini mungkin lebih berhubungan tentang bagaimana cara menyimpulkan atau mengambil keputusan melalui soal yang disediakan, seperti itu. Nah, ini adalah tahapannya. Sudah registrasi akun sekolah sudah selesai belum? Untuk yang kelas 12 sudah ya, Bu? Sudah. Oke, ini tinggal menunggu ya, nanti bulan depan waktu pas puasa itu sudah mulai pendaftaran, pilih menu, login dan seterusnya. Nanti ini bisa dicek di snpfb_id untuk detailnya. Dan itu semua akan dibuka dan diakhiri pada pukul 3 sore. Jadi pengumuman pun akan dimulai pukul 3 dan akan tutup pada pukul 3 sore juga. Next. Nah, ini jadwalnya ya, tahun 2025 satu gelombang biayanya 200.000. Nah, ini pagi siang. Di kita kalau misalnya kita di panitia UTBK, maka semua perkuliahan akan dilakukan secara daring karena penggunaan ruangannya akan dikhususkan untuk peserta UTBK. Dan kita tidak pernah menggunakan gedung lain atau di luar kampus. Jadi semua akan disebar di tiap-tiap fakultas yang punya laboratorium komputer. Kita juga menyediakan beberapa laptop yang akan disebar di tiap-tiap fakultas untuk memenuhi kebutuhan para peserta ujian. Jadi nanti belum tentu juga semua yang ujian di UB akan pilih di UB, enggak. Jadi teman-teman bisa memilih lokasi ujian terdekat dengan domisilinya, misalkan di Surabaya, mau di Malang boleh. Tapi nanti biasanya cenderung semakin mepet waktu pendaftaran ditutup, maka semakin jauh lokasi yang akan ditempuh untuk ujian, gitu. Next. Ini biayanya 200.000 ya, SNBT bayarannya melalui bank. Semuanya bisa dicek di SNPFB P3 untuk informasinya berikutnya. Nah, ini lokasinya. Jadi semua gedung, semua fakultas akan menjadi host, menjadi panitia pelaksana UTBK. Gitu. Ini jadwalnya ya tahun ini. Berikutnya, nah ini adalah kita di peringkat 5 terbanyak pendaftarnya tahun 2024 ya, 78.802. Lalu yang diterima kita berikutnya, nah di peringkat 3 5.587 orang dari seluruh sekolah di Indonesia. Peringkat 3. Nah, ini adalah promosi yang paling banyak diminati ya untuk SOSU tahun kemarin. Berarti yang tahun sekarang ya, yang tahun sekarang sedang berjalan kuliahnya paling tinggi di ilmu hukum selalu. Jadi hukum itu adalah nomor 1 peminat terbanyak. Lalu ada administrasi bisnis, manajemen, psikologi, akuntansi, ilmu komunikasi, via publik, HI, perpajakan dan ekonomi perbankan. Next. Lalu yang saintek, nah ini dia kedokteran. Ini peminatnya ya, masih peminatnya aja. Ya, ada kedokteran, teknik informatika, sistem informasi, farmasi dan seterusnya. Lalu yang paling ketat apa? Nah, tadi SOSU paling banyak minatnya adalah ilmu hukum. Ternyata gitu diterima yang paling ketat adalah psikologi. 1:26,28. Ini berarti satu orang harus bersaing dengan 26 orang yang lain, gitu. Kenapa? Karena kuotanya tidak banyak, tapi yang masuk, yang minat meningkat, gitu. Beda dengan hukum. Hukum itu selalu karena satu prodi ya, jadi mereka bisa menerima dari jumlah besar. Pun peminatnya juga banyak, jadi seimbang, gitu. Ini untuk yang SOSU, psikologi, kewirausahaan, nah, manajemen, administrasi bisnis, ilmu komunikasi, pariwisata, HI, ilmu hukum malah peringkat 8 ya, perpajakan dan ilmu perbankan.
Sainteknya kedokteran. Sama ya, tadi minatnya banyak juga kedokteran atau gak kedokteran. Nah ini 34 banding 80. Kenapa? Karena kuotanya memang tidak banyak. Jadi FK itu memang tidak banyak di UB ya, kuotanya memang tidak besar, tapi yang minat banyak banget. Tuh, ini ada farmasi, TI, ini ada petergi, sisfo, teknik sipil dan seterusnya. Ini keketatannya di SMP 2024 yang sekarang. Berikutnya. Nah ini setelah SNBT selesai, maka berlanjut ke tahapan selanjutnya yaitu seleksi mandiri. Akan ada 2 jalur ya, raport dan prestasi serta nilai UTBK. Teman-teman yang masih mau mencoba peruntungan di SNBT-nya belum puas, belum bisa ikut di seleksi mandiri, menggunakan nilai raport maupun menggunakan nilai UTBK. Nanti akan kita infokan semuanya di Selma BDCID, termasuk juga jadwal. Nah, biasanya untuk seleksi mandiri ini akan dilakukan sebelum pengumuman SNBT. Jadi kira-kira H-2 atau H-7 pengumuman kita akan buka informasinya di Selma UB. Jadi teman-teman siapa dari sekarang kalau mau ikut seleksi mandiri, kira-kira kebutuhannya apa saja. Tuh. Nah ini untuk D3 dan D1 ya, sama seperti SNBT juga, dan akan dilakukan melalui admisi.ubaj.id, termasuk mendata kondisi keuangan, karena nanti dari admisi ini akan menentukan jika lolos sebagai peserta seleksi mandiri, maka akan terlihat bagaimana nominal UKT-nya, karena semua akan dimasukkan di situ, termasuk juga pendapatan, pengeluaran, apakah tanggungan keluarga dan sebagainya. Itu next. Nah ini syarat-syaratnya ya, normatif, semuanya juga sudah diinfokan di Selma UBCID. Kalau mau untuk yang tahun depan, bisa mulai dari sekarang dicek yang tahun sebelumnya seperti apa syaratannya. Kalau lebih sama, hanya yang berbeda adalah jadwalnya saja. Ini pas foto, raport, SKL dan seterusnya. Next. Nah ini adalah minimal raportnya ya 7,5 per semester di bidang pengetahuan. Untuk yang ikut nilai raport harus memasukkan nilai raport dari awal sampai semester 5. Gitu. Nah kalau teman-teman punya prestasi akademik gimana? Masukin aja 3 prestasi unggulan. Misalkan juara 1 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional misalnya gitu. Terkurasi di Puspresnas, karena semua portofolio itu juga harus terdata di Puspresnas sebagai penyelenggaranya. Misalnya ONIPA, apa sih OSN ya? Kalau sekolah OSN, nah, OSN terus juga ada olimpiade-olimpiade yang penyelenggaranya kredibel dan official, karena banyak kita ketahui lembaga-lembaga yang mengadakan lomba tapi dia tidak terdata di Puspresnas gitu. Pun kita mengadopsi dari panitia SNPMB bahwa seluruh prestasi yang dimasukkan harus terkorelasi di Puspresnas. Jadi sebelum diupload silakan dicek dulu di website Puspresnas apakah sudah terdata ya. Nanti dimasukkan di sini sebagai pembeda dan kemudian nilai tambah teman-teman. Itu ini juga kalau yang akademik misalkan lomba nari misalkan, lomba tari atau kompetisi tari atau misalnya lomba olahraga atau penghafal kitab suci itu bisa dimasukkan sertifikatnya ya. Jadi masukkan 3 prestasi paling unggul yang teman-teman miliki nanti sebagai nilai plus pada saat verifikasi pendaftaran ya. Nah ini pilihan program studinya 2 prodi ya, alternatifnya ada macam-macam, bisa dua-duanya 1, bisa 1 dengan D4, 1 dengan D3, atau D3 dengan D4, D3 D3, itu terserah teman-teman. Tapi tetap prioritasnya gimana? Misalkan mau ngambil 2 program studi, satunya mau desain grafis, mungkin nanti S1-nya saya lupa, ada yang vokasinya desain grafis seperti itu. Ya.
Jadi semuanya nanti bisa dicek syarat-syaratnya, termasuk juga keterangan tentang stabilitas, apakah buta warna, apakah parsial boleh ikut buta, boleh masuk atau tidak boleh buta warna, atau misalkan ada spektrum tertentu yang memang dibatasi oleh fakultas. Tuh. Ya nanti untuk teman-teman yang mengincar yang incar FKH, kedokteran, dokter hewan, dokter gigi, itu ada kesehatan, harus ikut tes kesehatan juga. Jadi sebelum setelah pengumuman maka akan ada tes kesehatan. Itu nanti akan ada tes kesehatan fisik dan juga psikotes. Bukan psikotes ya namanya. Wawancara psikologi atau apa gitu. Nanti akan ada informasinya juga. Nah, nanti harus diikuti dan harus di tempat-tempat yang sudah ditentukan, misalkan lembaga kayak rumah sakit daerah misalnya, karena harus butuh NIP dan stempel dari rumah sakitnya. Jadi bukan sembarangan cek kesehatan gitu ya. Nah ini data-datanya ya, prestasinya tingkat internasional, nasional, provinsi, fakultas sosial maupun lainnya. Kemudian juga ada kebutuhannya, ada raport, fotokopi ijazah, KTP dan sebagainya. Next. Nah ini tadi yang raport, sekarang yang UTBK gitu. Nanti kalau misalnya UTBK-nya ternyata nggak lolos atau lolos tapi yang nggak sah, ini prodinya boleh ikut lagi, ikut di jalur UTBK. Ya syaratnya sama, hanya menambahkan kartu peserta UTBK. Next. Nah ini semuanya sama. Ini malah ada 3 pilihan orang studi ya. Kalau yang UTBK itu ada tambahan 1 vertikal pendiri. Yang tadi ada aquacultur, ada agribisnis, ada agroekoteknologi, kemudian apa lagi dari itu? Peternakan ya. Itu juga nanti pilihan 3-nya wajib dipilih. Ini sama, pembayaran juga sama. Nah ini prestasinya juga sama, minimal 5 juz kalau hafalan, lalu disimpan di admisi.ubaj.id. Jadi semuanya kita lakukan secara online, semuanya tidak ada yang datang ke sini bawa berkas, enggak, semuanya kita masukkan secara online. Nanti akan ada pengumumannya, akan ada info-info selanjutnya juga terkait bagian keuangan gitu. Nah ini ya rapotnya kelas 10, 1, 1 dan 2 sama dengan semester ya. Ini sih kan adalah semester mata pelajaran dan pembagian nilai pengetahuan 5 semester, sama seperti yang sebelumnya. Next. Oke, ini biaya pendaftarannya 500.000 melalui bank ya, Mandiri, BNI, BTN, BRI, BSI, CMI, Muamalat dan BCA. Itu ini jadwalnya. Ini yang tahun sekarang, yang tahun lalu ya maksudnya, yang sekarang sedang kuliah. Kira-kira seperti ini timeline-nya. Jadi rentang bulannya kurang lebih sama, Juni sampai dengan Juli ya, karena kita akan berkuliah di bulan Agustus. Jadi sekarang berapa tuh? Februari, Maret, ya kurang 4 bulan lagi teman-teman udah boleh persiapan untuk ikut SNBT maupun seleksi mandiri di kampus manapun, sama juga di UB gitu. Nah ini adalah peminatnya ya. Peminat tertinggi di Mandiri langsung adalah ilmu hukum, lalu manajemen, bisnis, administrasi bisnis, psikologi, ilmu komunikasi, akuntansi, HI dan seterusnya. Lalu untuk yang saintek, kedokteran, kedokteran gigi, TI ya, informatika, farmasi, sipil dan seterusnya. Yang paling ketat adalah kewirausahaan. Gak ada tadi ya, tadi gak ada daftar atau nongol di sini. Kewirausahaan itu paling ketat 1/10,57 untuk yang sosok. Lalu manajemen, psikologi, ilmu hukum malah diberikan 4 ya, ilmu komunikasi, HI, administrasi bisnis, ini perbuatan bertahan dan pembangunan. Lalu yang saintek apa? Dokter gigi, FKG, ada kedokteran, farmasi dan seterusnya. Next. Nah, tadi juga ada IUP ya, yang tadi Mbak Ai sudah menjelaskan tentang IUP.
Dan untuk yang tahun ini sudah berjalan intake yang pertama, mereka akan ujian di tanggal 20 hari ini ya, tanggal 20 ya. Ya, hari ini mereka akan ujian tes bahasa Inggrisnya dulu. Jadi akan ada beberapa tes yang untuk intake pertama memang dilakukan 2 kali dalam setahun. Ya, ini kerangka waktunya yang tahun lalu, yang tahun ini kurang lebih sama, mungkin lebih awal saja untuk yang intake pertamanya. Gitu. Nah ini terkait UKT ya, karena kita menggunakan UKT operasional, jadi biaya berkuliah selama 4 tahun akan dibagi dalam 8 semester, nominalnya sama. Jadi tidak ada yang biayanya semester 1 misalkan 3,5 juta, semester 2 jadi 2 juta enggak. Gitu. Jadi semuanya biayanya sama, semua biayanya itu selama 4 tahun jumlahnya sama, kecuali ada biaya yang lain, misalkan pembelian alat-alat lab atau bahan-bahan praktikum, nah itu di luar UKT. Gitu. Nah ini untuk SNBP ada 6 kategori ya, kalau yang SNBT gimana baik? Nah ini ada 8 kategori SNBT. Ya, untuk jalur nasional tidak ada uang gedung, jadi SNBP itu hanya full UKT, sama juga SNBT full UKT aja. Tapi kalau mandiri ada komponen IP atau uang gedung. Ini adalah tahun 2023 ya, tahun yang sebelumnya. Tidak ada penambahan, tidak ada perubahan nominal, karena kemarin tahun lalu hampir semua kampus di demo sama siswanya karena meningkatkan UKT. Jadi kita kembali ke format awal, ke pertuaran tahun 2023, biayanya UKT-nya sama. Gitu. UKT-nya kategori tetap 8, nominal tetap sama. Lalu yang paling rendah kelompok 1 itu untuk bidik misi atau KIP kuliah. Gitu. Nah rata-rata untuk yang masuk non bidik misi akan masuk di kategori 3, 4, 5 misalnya, 3, 4, 5. Dan ini bergantung pada data-data yang dimasukkan pada saat pengisian di admisi. Gitu. Next, nah ini yang seleksi mandiri ya. Ada biaya, ada iuran IP namanya. Kalau di sekolah mungkin banyak uang gedung, dan ini harus dibayarkan sebelum perkuliahan atau pada saat registrasi awal. Jadi nanti setelah lulus sudah memenuhi syarat-syaratnya, lalu keluar UKT-nya, ini dibayarkan duluan. UKT dan IP untuk yang seleksi mandiri. Gitu. Next, nah ini yang Saintek ya. Biasanya tanya tuh FK tuh berapa sih biaya UKT ini? 33 ya. Paling mahal tahu lah ya kita. Paling mahal dari FK angkanya 2,5 juta sekian, itu untuk kelompok 8 untuk IP-nya. Untuk SPP-nya atau UKT 4 juta. Nah ini tadi nanti semuanya tergantung pada data-data yang dimasukkan pada saat diadmisi. Jadi kita berharap para peserta ini akan memberikan data yang jujur, karena nanti akan berkaitan dengan penghitungan nominal seterusnya. Next, nah ini KIP, ini dari slide tadi sudah dijelaskan. Dan semuanya bisa teman akses di snpmb.bb3.kemdikbud.id atau di Selma UB ACID. Jadi gimana? Udah siap belum menggapai kampus impianmu? Semangat belajar ya! Nah, setelah kita mendapatkan pengarahan dari Universitas Brawijaya, setelah ini kita akan menuju ke destinasi kedua hari ini, yaitu EduVisit ke Kusuma Agrowisata Batu. Yuk kita perjalanan yuk! Yeay, kita sudah sampai di destinasi kedua, yaitu Kusuma Agrowisata. Wah, pemandangannya masih asri dan sejuk ya di sini. Nantinya adik-adik akan mengikuti kegiatan outbound yang mana bisa menumbuhkan karakter dari masing-masing. Mau tahu gimana keseruannya? Yuk ikuti kami EduVisit di Kusuma Agrowisata. Ya, ini saya kalau boleh tahu rekan-rekan dari mana ini? Homeschooling Bintang Surabaya ya. Perjalanannya lumayan.
Kusuma Agrowisata berdiri pada tahun 1991 dan merupakan salah satu pionir wisata agro di Indonesia yang juga berfasilitas hotel. Kusuma Agrowisata terletak pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut dan berudara sejuk. Banyak sekali program wisata yang ditawarkan. Ada wisata petik buah di kebun apel, jeruk, jambu, buah naga, dan stroberi serta sayur, dengan kakak pemandu yang akan menjelaskan tentang budidaya tanaman dan hal-hal yang berkaitan tentang buah-buahan. Selain wisata petik, juga terdapat wisata outbound di mana selain bermain secara berkelompok, bisa juga bermain di arena airsoft gun, mengendarai ATV di mini off-road track, atau bergelantungan dan meluncur dari menara Flying Fox. Kali ini kita akan bermain outbound bersama kakak-kakak pemandu dari Kusuma Agrowisata Outbound. Banyak sekali permainan yang kita lakukan loh sesuai dengan tema EduVisit hari ini, yaitu Nature Visit Character Building. Sehingga masing-masing permainan bertujuan untuk membangun karakter kita. Di antaranya, yang pertama ada senam ayam. Seru banget ya, sebagai pemanasan motorik gerak tubuh. Berikutnya, permainan ganjil genap untuk meningkatkan konsentrasi dan kecepatan. Konsentrasi. 5. Ayo 5. Angka 5. 5 ganjil apa genap? 5 adalah angka ganjil, berarti yang menyerang adalah yang ganjil. Silakan. Yang ketiga, ada permainan kancil dan pohon pinus. Nanti kakak pemandu akan memberikan instruksi kebakaran, di mana nantinya pohon pinus harus berpindah, pemburu, di mana kancil harus mencari pohon pinus yang lain, juga ada instruksi badai dan banjir. Nah, permainan ini bertujuan untuk melatih fokus dan juga motorik gerak tubuh. Kebakaran! Ayo, kebakaran, kebakaran. Ayo, kancil ke mana? Ke mana? Konsentrasi, awas, pemburu. Ayo, ayo. Kemana ini? Iya. Oke, konsentrasi, awas, badai. Berarti jangan lari kemana-mana, tetap di depan, hati aja. Oke, konsentrasi awas. Pemburu. Pemburu, ayo sekarang gantian lari. Ayo, ayo. Awas kebakaran, kebakaran, pohonnya lari. Ini dorong kembali lagi. Oke. Awas badai, 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 badai. Gempa mana? Apa badai? Badai tetap di depan. Ya. Oke, badai ya. Persiapan. Konsentrasi, badai lagi, badai lagi, badai lagi. Persiapan kebanjiran. Ayo kebanjiran, kebanjiran, kebanjiran.
Berikutnya ada permainan people to people, di mana kita berusaha saling mengenal satu sama lain dan bertujuan untuk meningkatkan inisiatif kita. Ya, 8 semuanya. Ini berapa? Kurang? 1. Yang sana? 8. Sana? 8. Sini? 8 ya, pas ya. Oke, ini formasi yang terakhir, perhatikan. Formasi yang terakhir. Oke, perhatikan di sini. Di sini saya minta harus ada perempuannya 5, laki-lakinya 5, formasi 10. Ya, formasi 10. Sini, saya carikan teman lagi. Oke, yang sebelah sini berapa? 10. Sini berapa Mas Rangga? 10. Sini 10 pas. Oke, nah saya mau tanya dulu buat guru-gurunya atau pembinanya, mau nambah 2 orang biar sama-sama adil. 11 siapa? Kurang 2. Monggo, kurang 1 lagi. Siapa? Pas ya. Oke. Buat 3 orang yang di depan saya. Nah, Masnya mau gabung kelompok mana? Monggo silakan pilih. Selanjutnya ada hamstring. Hal ini bertujuan untuk melatih perencanaan dan strategi pemecahan masalah antar anggota kelompok, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan baik. Tetap kita perhatikan instruksi dari kakak pemandu ya. 1, 2, 3. Untuk jalan pertamanya direbut oleh kelompok. Permainan menarik berikutnya ada puzzle. Jadi tantangan kali ini berasal dari luar kelompok loh. Sehingga permainan ini bertujuan untuk melatih perencanaan dan strategi pemecahan masalah dari luar kelompok, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan baik. Yang selesai duluan langsung teriak. Namanya harimau selesai. Harimau 1. Loh, ya tunggu dong kelompok yang lain. Berikutnya ada estafet tali untuk melatih ketangkasan, motorik gerak tubuh, dan kekompakan antar kelompok. Orang yang lompat dari belakang, permainan nomor 8. Nah, yuk, kurang 3. Banyak badannya. Awas, 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 awas. Selanjutnya kita punya permainan estafet memori atau kartu berpasangan. Permainan ini bertujuan untuk melatih daya ingat, fokus, komunikasi, dan rasa saling percaya antar kelompok. Jadi kita harus temukan gambar yang sama ya, tapi dengan cara bergantian nih. 1, 2, 3. Maju 2 orang. Oke, maju dulu. Bareng, bareng. Tutup, yuk. Baris di paling belakang, lanjut pasangan berikutnya.
Salah tutup. Oke, orang yang selanjutnya pasangan berikutnya. Salah masih. Oke, belum ada yang berhasil ya. Oke. Berikutnya belum ada yang berhasil ya teman-teman. Oke, mundur lagi, harus berhasil. 16 kartu. Yuk, barengan. 1, 2, 3 buka. Hap. Beda. Yuk, tutup lagi. Pasangan berikutnya. Pasangan untuk Flamingo. Lanjut. Oke, Flamingo berhasil. Terakhir, kita punya permainan umpan bola, di mana dalam permainan ini kita harus saling percaya karena bola akan diumpan dari satu anggota kelompok ke anggota lainnya, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang. Selain itu, permainan ini bertujuan juga untuk melatih ketangkasan dan fokus, tanggung jawab, serta jiwa kepemimpinan. Seru banget ya rangkaian permainan hari ini. Persiapan babak pertama. 0-0. Bola diambil orang nomor 2. Orang nomor 2 ambil. 2 berikan ke nomor 1. 1 berikan ke nomor 5. 5 ke nomor 7. 7 ke 9. 9 ke 10. 10 ke 9. 9 umpat jauh, lari ke nomor 6. 6 berikan ke nomor 5. 5 berikan ke nomor 2. 2 ke 4. 4 ke 7. 7 ke 10. 10 lari ke nomor 1. Oke, 1 dilambungkan dulu bolanya. 1 berikan ke nomor 3. 3 ke nomor 6. 6 ke nomor 2. 2 ke nomor 4. Dan gol. Ayo. Berikan. Demikian adik-adik perjalanan kampus tour dan eduvisit hari ini. Gimana? Seru dan menyenangkan sekali bukan? Semoga adik-adik yang di rumah juga nantinya bisa berkunjung ke Universitas Brawijaya maupun Kusuma Agrowisata bersama keluarga ya di lain waktu. Sampai bertemu di kampus tour dan eduvisit berikutnya ya adik-adik. Bye! 1, 2, 3. Oke. Gimana? Seru kan kegiatan eduvisit dan kampus tour kita hari ini? Banyak banget pelajaran yang bisa diambil oleh homeschooler Bintang Surabaya. Mulai dari melatih konsentrasi, kejujuran, komunikasi, dan masih banyak lagi. Karakter mereka bisa terbangun nih lewat kegiatan outbound tadi. Sayangnya perjalanan kita berhenti di sini nih untuk hari ini. Tapi masih banyak keseruan lain. Oleh karena itu, stay tune di media sosial Homeschooling Bintang Surabaya. Dan sampai jumpa di eduvisit dan kampus tour berikutnya. Dadah!